Ya, salam. Saya Reda Sulistya Fiatullah dengan nomor NIM 010392300018. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai budaya organisasi, di mana topik yang diambil adalah The Boeing Company, di mana materi yang disampaikan bersumber dari buku manajemen edisi ke-11 dan juga film dokumenter Boeing itu sendiri dan website Boeing itu sendiri. Next. Jadi Boeing memiliki 4 founder penting, di antaranya ada William A. Boeing, James McDonnell, Donald W. Douglas, dan yang terakhir James H. Kindleberger. Berikut adalah cuplikan video mengenai Boeing itu sendiri. There is a question as old as time, heard round the world and in every heart. It thrills the imagination and gives wings to possibility. Its footsteps fill history, and its hands hold destiny. It whispers in the dark, and its echo shakes the earth. The question called to those who came before, and they answered with the incredible. It urged them to start small and think infinite, to pursue possibilities and dream no small dream, to see a future filled with hope and unite to build something better. Working together, they connected continents. Building the future of flight, they unlocked the stars. Leading their generation, they inspired ours. To dream high and fly far, to bind together and build the future. To lead our world and find new ones. To honor their legacy and leave our own. Our founders heard the call, and their answer lives on. From ocean waves to the edge of space, through our first century and into the next. Their memory remains. Now, it's our turn. The question is calling louder than ever. What will we dream next? Ya, video tersebut adalah cuplikan secara garis besar mengenai Boeing, dimulai dari awal mula, kemudian produk yang dibuat, bagaimana mereka memanage itu semua dengan begitu baiknya, dengan yang terdiri dari beberapa lini kompleksitas untuk membuat satu unit pesawat terbang komersil, akan tetapi dengan manajemen yang baik dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian di sini kita next ke sejarah singkat perusahaan Boeing. Jadi Boeing itu dari galangan kapal hingga berada di dominasi langit. Boeing itu salah satu raksasa industri penerbangan dunia, memiliki sejarah panjang yang menarik. Bermula dari seorang pengusaha kayu yang memiliki ketertarikan pada dunia penerbangan, perusahaan ini telah menjelma menjadi produsen pesawat komersial dan militer terbesar di dunia. Jadi awal mula
pada tanggal 15 Juli 1916, William E. Boeing mendirikan perusahaan dengan nama Pacific Aero Product di Seattle, Washington. Awalnya perusahaan ini berfokus pada produksi pesawat terbang untuk keperluan militer. Kemudian di tahun 1917, nama perusahaan diubah menjadi Boeing Airplane Company untuk mencerminkan fokus utama perusahaan pada pembuatan pesawat terbang. Kemudian di sini adalah beberapa peristiwa penting dalam sejarah Boeing, diantaranya yaitu adalah pada tahun 1920 Boeing mulai memproduksi pesawat penumpang komersial, kemudian 1930 Boeing menjadi pemasok utama pesawat untuk Angkatan Udara Amerika Serikat, kemudian di tahun 1950-an Boeing merancang dan membangun pesawat jet komersial pertama di dunia, yaitu Boeing 707. Kemudian pada tahun 1960 Boeing memperkenalkan pesawat jumbo jet pertama, yaitu Boeing 747, di mana pesawat ini mampu menampung banyak sekali penumpang. Kemudian di tahun 1970-an hingga saat ini Boeing terus berinovasi dan memperluas lini produknya, termasuk pesawat 737, 757, 767, 777, dan 787 Dreamliner. Next, kemudian di sini kita lanjut ke budaya organisasi Boeing, bagaimana dia memanage perusahaannya hingga mengeluarkan banyak sekali versi pesawat-pesawat terbaiknya. Yaitu budaya organisasi Boeing seringkali digambarkan sebagai perpaduan antara inovasi, keunggulan teknik, dan komitmen terhadap keselamatan. Beberapa nilai dan keyakinan yang mendasari budaya organisasi Boeing antara lain yaitu adalah kualitas dan keselamatan. Yang mana seperti perusahaan besar lainnya adalah hasil dari sejarah, kepemimpinan, dan nilai-nilai yang dianut secara umum. Boeing sering dikaitkan dengan fokus pada inovasi, yaitu Boeing memiliki sejarah panjang dalam mengembangkan teknologi penerbangan yang revolusioner. Budaya inovasi ini mendorong karyawan untuk terus mencari cara baru untuk meningkatkan produk dan layanan. Yang kemudian adalah kualitas dan keselamatan. Sebagai produsen pesawat terbang, Boeing sangat menekankan pada kualitas dan keselamatan produknya. Hal ini tercermin dalam standar produksi yang tinggi dan prosedur keselamatan yang ketat. Kemudian ada juga tim kerja yang kuat. Boeing mengandalkan tim kerja yang solid untuk menyelesaikan proyek-proyek besar dan kompleks. Kolaborasi dan komunikasi yang baik adalah kunci keberhasilan tim. Kemudian orientasi pada pelanggan. Boeing selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan harapan pelanggannya. Hal ini tercermin dalam desain pesawat yang inovatif dan layanan purna jual yang berkualitas. Namun, budaya organisasi Boeing tidak berjalan selalu mulus, yaitu jika kita pernah melihat film dokumenternya, yaitu beberapa peristiwa seperti kasus Boeing 737 MAX telah mengungkap sejumlah masalah dalam budaya perusahaan, yaitu adanya tekanan untuk memenuhi target, komunikasi yang kurang efektif, kurangnya budaya keselamatan, kemudian review menyeluruh terhadap prosedur dan kebijakan, kemudian ada peningkatan pelatihan karyawan, dan juga fokus pada budaya laporan. Jadi maksudnya Boeing mendorong karyawan untuk melaporkan masalah atau kekhawatiran tanpa takut akan konsekuensi negatif. Jadi Boeing itu adalah sistem yang kompleks dan juga terus berkembang. Meskipun telah mencapai banyak kesuksesan, perusahaan ini masih terus berupaya untuk meningkatkan budaya organisasinya agar dapat menghadapi tantangan di masa depan dengan fokus pada inovasi, kualitas, keselamatan, dan tim kerja yang kuat. Kemudian next ada pengaruh budaya organisasi terhadap manajer dan karyawannya, yaitu budaya organisasi di Boeing seperti perusahaan besar lainnya, yang itu terdiri dari ada beberapa faktor yang mempengaruhi organisasinya, yaitu ada perilaku, sikap, kinerja, dan juga di sini untuk perilaku terdiri dari compliance, yaitu budaya yang kuat akan mendorong karyawan untuk mematuhi aturan, prosedur, dan nilai-nilai perusahaan. Kemudian ada inisiatif, yaitu sebaliknya, budaya yang terlalu kaku dapat menghambat karyawan untuk mengambil inisiatif dan berpikir kreatif.
Kemudian kolaborasi, budaya yang menekankan kerja sama tim akan mendorong karyawan untuk saling membantu dan berbagi pengetahuan. Yang terakhir ada kompetisi yaitu budaya yang kompetitif dapat memotivasi karyawan untuk mencapai hasil yang lebih baik. Namun jika berlebihan dapat menimbulkan konflik internal. Kemudian dari sisi sikap yaitu ada komitmen. Budaya yang positif dan inklusif akan meningkatkan rasa memiliki dan komitmen karyawan terhadap perusahaannya itu sendiri. Kemudian ada kepuasan kerja, yaitu maksudnya budaya yang mendukung keseimbangan kerja hidup dan memberikan kesempatan mengembangkan diri akan meningkatkan kepuasan kerja karyawan. Kemudian loyalitas, yaitu karyawan yang merasa dihargai dan didukung oleh perusahaan cenderung lebih loyal. Kemudian di sini juga ada kinerja, yaitu kinerja terdiri dari produktivitas. Maksudnya adalah budaya yang kuat dan positif dapat meningkatkan produktivitas karyawan. Kemudian inovasi, yaitu budaya yang mendorong inovasi akan melahirkan ide-ide baru dan juga solusi-solusi yang kreatif jika terdapat masalah atau perlu improvement. Kemudian ada kualitas, jadi maksudnya budaya yang menekankan kualitas akan menghasilkan produk dan layanan yang lebih baik. Kemudian di sini yaitu sebelum kita masuk ke kesimpulan, beberapa sumber informasi tentang budaya organisasi di Boeing itu dapat didapatkan dari dokumen resmi perusahaan, yaitu ada buku pegangan karyawan, juga laporan tahunan, dan juga materi pelatihan. Kemudian dari sisi komunikasi internal itu ada email internal, intranet, dan juga rapat atau meeting. Kemudian selain itu ada interaksi dengan sesama karyawan, yaitu informasi dan organisasi itu didapat dari mentor dan senior dan juga kolega-kolega Boeing. Kemudian ada program pengembangan karyawan yaitu workshop dan pelatihan, dan kemudian juga ada website perusahaan, jadi ada halaman karir dan juga berita dan publikasi. Kemudian ada sumber yang berasal dari luar, yaitu contohnya ada medsos dan berita artikel. Ya, jadi itu adalah sumber informasi tentang budaya organisasi dari Boeing. Next, penutupan di sini adalah kesimpulan. Jadi budaya organisasi Boeing memainkan peran penting dalam keberhasilan perusahaan dengan memahami nilai-nilai dan harapan perusahaan. Karyawan dan manajer dapat berkontribusi secara efektif dalam mencapai tujuan bersama. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Salam.